Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Denisa Ramadhani. Kali ini saya akan membahas mengenai perkembangan kurikulum di Indonesia. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum, fungsi kurikulum, komponen kurikulum, dan model kurikulum. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu pengertian kurikulum? Pengertian kurikulum merupakan suatu sistem pengaturan dan rencana tentang bahan pembelajaran yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam aktivitas belajar mengajar. Pengertian kurikulum menurut para ahli. Yang pertama, menurut Jane Galen Taylor dan William Alexander dalam bukunya menjelaskan arti kurikulum sebagai berikut. Segala usaha untuk mempengaruhi anak belajar, apakah dalam ruang kelas, di halaman sekolah, atau di luar sekolah, termasuk kurikulum. Kurikulum meliputi juga apa yang disebut kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua, pengertian kurikulum menurut Harlow itu seperti halnya sama dengan definisi Taylor dan Alexander. Kurikulum tidak terbatas pada mata pelajaran, akan tetapi juga meliputi kegiatan-kegiatan lain di dalam dan di luar kelas yang berada di bawah tanggung jawab sekolah. Baiklah, kemudian fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum ada beberapa. Yang pertama itu ada fungsi penyesuaian, adalah kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya, karena lingkungan itu bersifat dinamis atau berubah-ubah setiap saat. Yang kedua ada fungsi integrasi, berarti bahwa kurikulum adalah alat pendidikan yang dapat menciptakan individu yang utuh, yang nantinya dapat diberguna dan dapat berintegrasi dengan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga ada fungsi diferensiasi, memiliki arti bahwa kurikulum adalah suatu alat yang dapat memberikan pelayanan yang mampu menghargai dan melayani berbagai macam perbedaan setiap siswa atau peserta didiknya. Yang kedua ada fungsi persiapan, berarti bahwa kurikulum dapat berfungsi sebagai pendidikan yang mampu mempersiapkan siswa ke jenjang yang selanjutnya, serta mampu untuk mempersiapkan agar dapat hidup di lingkungan serta mampu untuk hidup di lingkungan masyarakat. Yang selanjutnya ada fungsi pemilihan. Kurikulum berfungsi untuk menentukan program pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat siswa. Yang terakhir ada fungsi diagnostis, berarti bahwa kurikulum merupakan suatu alat pendidikan yang mampu memahami potensi dan kelemahan yang ada dalam diri setiap siswa atau peserta didik. Baiklah, selanjutnya ada komponen-komponen kurikulum. Komponen kurikulum itu ada 4. Yang pertama, komponen tujuan. Yang kedua, komponen isi. Yang ketiga, komponen strategi. Dan yang terakhir, komponen evaluasi. Yang pertama, komponen tujuan. Komponen tujuan yaitu kurikulum merupakan suatu sistem pembelajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan karena berhasil atau tidaknya sistem pembelajaran diukur dari banyaknya tujuan-tujuan yang tercapai. Yang kedua ada komponen isi atau bahan pengajaran. Kurikulum dalam komponen isi adalah suatu yang diberikan kepada anak didik untuk bahan belajar mengajar. Guna mencapai tujuan, kurikulum memiliki kriteria yang membantu perencanaan pada kurikulum. Kriteria kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama, sesuai dan bermakna bagi perkembangan siswa. Yang kedua, mengandung pengetahuan ilmiah yang tahan uji. Yang ketiga, mencerminkan kenyataan sosial. Yang keempat, menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Yang ketiga, ada komponen strategi. Kurikulum sebagai komponen strategi tentunya merujuk pada metode dan pendekatan serta peralatan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Strategi dalam pembelajaran tergambar dari cara yang ditempuh dalam pembelajaran, pengadaan penilaian,
pelaksanaan bimbingan, dan mengatur kegiatan, baik umum maupun yang sifatnya khusus. Strategi pelaksanaan adalah bimbingan, pengajaran, penilaian, dan penyuluhan kegiatan sekolah. Yang terakhir ada komponen evaluasi. Komponen evaluasi yakni memeriksa suatu kurikulum apakah tujuan kurikulum tersebut telah tercapai dengan baik dalam proses maupun hasil belajar peserta didik atau siswa, yang mempunyai peranan penting dalam menentukan keputusan dari hasil evaluasi untuk dapat digunakan dalam pengembangan model kurikulum sehingga nantinya mampu mengetahui tingkat keberhasilan suatu siswa dalam mencapai tujuan belajarnya. Selanjutnya, peranan kurikulum. Kurikulum memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia pendidikan dan memiliki tolak ukur terhadap pencapaian pendidikan. Sehingga penting bagi kita untuk memperhatikan peranan kurikulum. Peranan kurikulum terdiri dari peranan konservatif, peranan kreatif, serta peranan kritis dan evaluatif. Baiklah, kita masuk ke sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Yang pertama ada kurikulum 1947 atau disebut sebagai Rencana Pembelajaran 1947. Ini adalah kurikulum pertama sejak Indonesia merdeka. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dan orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Saat itu mulai ditetapkan azas pendidikan, ditetapkan Pancasila. Kurikulum ini sebutan Rencana Pembelajaran 1947 dan baru dilaksanakan pada 1950. Karena kurikulum ini lahir di kala Indonesia baru merdeka, maka pendidikan yang diajarkan lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia, berdaulat, sejajar dengan bangsa lain di Indonesia atau di muka bumi ini. Fokus rencana pembelajaran 1947 tidak menekankan pendidikan pikiran, melainkan hanya pendidikan watak atau karakter negara dan masyarakat tersebut. Yang kedua, kurikulum 1952, Rencana Pembelajaran Terurai 1952. Adanya kurikulum ini merupakan penyempurnaan kurikulum sebelumnya, Rencana Pelajaran 1947. Merinci setiap mata pelajaran sehingga dinamakan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan Indonesia, seperti setiap pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajaran menunjukkan secara jelas seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Yang ketiga, kurikulum 1964, Rencana Pendidikan 1964. Pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum pada 1964. Namanya Rencana Pendidikan 1964. Kurikulum ini bercirikan bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD. Sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, dan estetik, keterampilan, dan juga jasmani. Yang selanjutnya kurikulum 1968 bersifat politis dan menggantikan Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Kurikulum ini bertujuan membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni. Cirinya, muatan materi pelajaran bersifat teoris, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Titik beratnya pada materi apa saja yang tepat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik, sehat, dan kuat. Yang kelima ada kurikulum
1975. Pemerintah memperbaiki kurikulum pada tahun itu. Kurikulum ini menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien. Menurut Mujito, Departemen Pendidikan Nasional kala itu, kurikulum ini lahir karena pengaruh konsep di bidang manajemen, metode, materi, dan tujuan pelajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran di setiap satuan bahasa. Selanjutnya kurikulum 1984. Kurikulum ini mengusung pendekatan proses keahlian. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA. Berikutnya, kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Pada tahun 1994, pemerintah memperbarui kurikulum sebagai upaya memadukan kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum pada tahun 1975 dan 1984. Namun, perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritik berdatangan disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat. Dari muatan nasional sampai muatan lokal. Misalnya bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lainnya. Selanjutnya kurikulum 2004 KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Pada 2004 diluncurkan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK sebagai pengganti kurikulum 1994. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan, kompetensi sesuai, spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi dan pengembangan pembelajaran, yaitu menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. KBK mempunyai ciri-ciri yaitu menekankan pada kecapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Kegiatan belajar menggunakan pendekatan dan metode bervariasi. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukasi atau edukatif. Selanjutnya ada kurikulum 2006 atau yang biasa dikenal sebagai KTSP, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum ini hampir sama dengan kurikulum 2004. Perbedaan yang menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan Indonesia pada kurikulum 2006. Pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau dikenal sebagai KTSP. Baiklah, yang terakhir ada kurikulum 2013. Kurikulum ini adalah pengganti kurikulum KTSP. Kurikulum 13 memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Di dalam kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran, terdapat materi. Selanjutnya saya akan menganalisis jurnal oleh Diki Wiryanto yang berjudul Perspektif Historis Transformasi Kurikulum di Indonesia. Jurnal ini membahas perubahan beberapa kurikulum di Indonesia dan yang melatar belakangi lahirnya pergantian kurikulum di Indonesia.
kurikulum pendidikan nasional telah mengalami beberapa perubahan. Sejak tahun 1947 hingga sekarang ini, proses perubahan kurikulum ini bukanlah terjadi serta-merta. Namun, banyak hal yang menyebabkan terjadi beberapa kurikulum di Indonesia. Hal ini terjadi karena adanya perubahan kebijakan, faktor politik, kebutuhan, dan banyak faktor lainnya yang telah menyebabkan perubahan kurikulum di tanah air. Perubahan kurikulum harus melibatkan berbagai implementasi atau kondisi sehingga dapat ditetapkannya tujuan kurikulum tersebut dengan apa yang dicapai dan yang diinginkan. Di jurnal ini juga menjelaskan tentang pengertian kurikulum, yaitu kurikulum merupakan acuan pembelajaran dan pelatihan dalam pendidikan atau pelatihan. Oleh karenanya, pengembangan kurikulum melibatkan pemikiran-pemikiran secara filsafati, psikologi, ilmu pengetahuan teknologi, dan budaya. Landasan filsafat pendidikan akan menelaah fungsi sebuah kurikulum secara mendalam sehingga dapat menemukan substansi dari sebuah kurikulum pendidikan. Dalam perjalanan sejarah, sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, pada tahun 1999, 2004, dan kurikulum 2006. Transformasi ini merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebab, kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Untuk melihat sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia, maka sejarah yang mempengaruhi lahirnya kurikulum di Indonesia merupakan sebuah keniscayaan untuk diketahui. Dalam menelusuri kebijakan pendidikan di Indonesia, mengingat kesulitan literatur yang memadai untuk keperluan bahan yang disajikan, maka sejarah kebijakan pendidikan di Indonesia akan diawali dengan zaman kerajaan-kerajaan di bawah pengaruh agama Hindu dan Buddha seperti Majapahit, Sriwijaya, dan lain sebagainya. Dulunya masih masa kerajaan, sehingga banyak perdagangan internasional. Akibatnya, perkembangan perdagangan internasional pada abad ke-13, banyak pedagang-pedagang asing yang memperluas daerah perdagangan ke Indonesia. Di antaranya sekelompok pedagang dari India yang telah memeluk agama Islam. Pada zaman dahulu, setidaknya terdapat 3 sistem pendidikan, yaitu sistem pendidikan langgar, sistem pendidikan pesantren, dan sistem pendidikan madrasah. Di jurnal ini juga menjelaskan tentang perubahan kurikulum dari tahun 1947 hingga 2013 yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, itu saja penjelasan perkembangan kurikulum di Indonesia. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dadah.